Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meita Dwi Yunita Ningrum dengan NIM 2015-228. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa teknik yang terdapat dalam bimbingan konseling. Penstrukturan. Penstrukturan ialah suatu teknik yang digunakan oleh seorang konselor untuk memberikan batasan-batasan yang ada agar proses konseling berjalan sesuai dengan tujuan. Penstrukturan dilakukan untuk menghilangkan perasaan ragu-ragu konseli dan untuk menimbulkan persamaan tanggapan antara konselor dengan konseli. Penstrukturan sebaiknya dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh konseli, seperti penggunaan kata yang singkat, jelas, dan sederhana. Hal-hal yang dibahas dalam penstrukturan. Ada apa itu konseling individual, tujuan konseling, asas-asas konseling, peran konselor, dan peran konseling. Apa itu konseling individual? Konseling individual merupakan sebuah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh dua orang, yaitu tenaga profesional atau konselor dan konseli. Gunanya untuk membantu konseli menuntaskan segala hal, seperti karir, masalah hubungan sosial, masalah hubungan pribadi, dan sebagainya. Seorang konseli juga harus mengetahui tujuan ia datang konseling untuk apa. Tujuan konseling yaitu untuk membantu konseli agar mandiri dan berkembang secara optimal, baik dalam hubungan pribadi, sosial, belajar, maupun karirnya. Asas-asas konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan. Seorang konselor wajib menjaga rahasia konseling. Kedua, asas kesukarelaan. Seorang konselor melakukan konseling dengan sepenuh hati dan atas keinginan sendiri. Ketiga, asas keterbukaan. Konseling menceritakan semua masalahnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Keempat, asas kemandirian. Konseling diharapkan dapat mandiri dalam mengambil keputusan. Keputusan berada di tangan konseling karena seorang konselor tidak berhak mengambil keputusan. Peran konselor membantu konseli dalam menyelesaikan masalah, mengembangkan kemampuan hubungan sosial, memilih dan mengambil keputusan dalam berkarir. Sedangkan peran konseling terbuka mengenai masalah yang dihadapinya, mendengarkan dan melaksanakan arahan yang disampaikan oleh konselor, dan menjaga hubungan baik dengan konselor. Empati merupakan kemampuan merasakan keadaan klien dan ikut merasakan situasi yang dialami atau dirasakan oleh klien. Sebagai konselor harus mempunyai rasa empati agar dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya. Ada 6 aspek-aspek empati. Pertama, kemampuan menyesuaikan atau menempatkan diri. Kedua, kemampuan menerima keadaan, posisi, atau keputusan orang lain. Ketiga, kepercayaan. Kecenderungannya bahwa seseorang dapat dipengaruhi dan kemudian berempati setelah mempercayai apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Keempat, komunikasi. Komunikasi bagaimana seseorang itu menyampaikan informasi. Kejelasan informasi mempengaruhi diri untuk berempati. Kelima, perhatian. Orang-orang yang berempati adalah orang-orang yang perhatian atau peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Yang keenam, kemampuan memahami posisi dan keadaan orang lain. Biasanya, kemampuan ini bisa dipahami setelah memperhatikan, mendengar, melihat orang tersebut bersikap, sehingga orang tersebut dapat memahami dan merasakan sebagaimana yang dirasakan orang lain. Empati terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, empati nonverbal, yaitu yang ditunjukkan dengan bahasa tubuh yang mewakili perilaku konselor. Contohnya, seperti sentuhan, kontak mata, sikap tubuh, dan sebagainya. Kedua,
empati verbal, yaitu ditunjukkan dengan suatu ungkapan yang jelas dengan menggunakan kata-kata. Contohnya, memberi semangat, menenangkan jika sedih atau gelisah, dan memahami apa yang dirasakan oleh Eksplorasi merupakan upaya konselor dalam menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien dengan penanganan yang ada. Hal ini penting karena banyak klien yang enggan untuk berbicara dan memilih menutupi apa yang terjadi. Eksplorasi bisa memungkinkan klien untuk berbicara tanpa adanya rasa takut, cemas, atau terancam. Untuk mendapatkan informasi